Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, apa kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah masing-masing. Oke, salam kopi hangat sebelumnya. Ya, di sini kita ulas lagi soal bahan dari alam ya. Atasi dan cara penanganan yang tepat dan berapa waktu yang kita butuhkan, serta bahan-bahan untuk karantina apa aja yang kita butuhkan gitu ya. Sebelumnya kita kan sudah bahas tuh soal penanganan jamur kapas ya, jamur yang sedikit horor sih kalau buat saya tuh, karena terus terang jamur itu sulit disembuhkan gitu kan, dan kita butuh benar-benar support dari ikan itu sendiri. Nah, jadi kalau jamur-jamur yang lain sih ya jamur bintik di dorsal atau yang lainnya lah ya, itu gak terlalu separah jamur kapas sih. Cuman posisi jamur kapas yang paling bahaya itu kalau udah di bagian insang ya, gitu, itu keluar dari sela-sela situ tuh. Aduh, itu kemungkinan untuk bertahannya itu 10% kali ya. Ya wallahu a'lam bishawab ya, itu hanya Allah yang menentukan, dan kita sebagai manusia kita hanya bisa berusaha gitu kan. Makanya setiap mau melakukan treatment atau mau mengolah apapun, awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah apapun hasilnya. Oke. Oh iya, ini update perkembangan di hari kelima ya. Di sini kan sudah flaring jari, alhamdulillah. Dan saran buat temen-temen, kalau mau beli ikan yang dari alam itu pun nggak perlu khawatir ya, nggak perlu takut lah untuk penanganannya. Untuk tepatnya boleh dicek di video saya sebelumnya, mungkin biar mudah dipahami gitu ya. Dan kemudian dari itu saran lagi, kalau bisa sih beli yang udah rekondisi aja. Yang namanya rekondisi itu kan udah aman ya, udah dikarantina sama pemilik sebelumnya gitu atau penjualnya. Jadi intinya bukan bener-bener real gitu, yang baru dapat kemarin nangkep dan langsung kita beli begitu. Tapi nggak apa-apa juga walaupun baru kemarin beli, asalkan penanganannya tepat. Cuman kemungkinan jadinya itu lebih sedikit, dan itu ya tergantung dari teman-teman. Kalau mau lebih sabar ya belilah yang dari alam yang baru nangkep gitu kan. Tapi kalau kalian takut gagal ya lebih baik beli yang sudah rekondisi. Oke, di sini yang kita jadikan gambaran adalah ikan bangkanesis atau bangka snakehead locality Riau ya. Karena ikan ini tersebarnya di Sumatera, Riau, Kalimantan, Bangka Belitung, dan Malaysia. Cuman dia dikenal sebagai jenis bangkanesis atau bangka snakehead. Dan oh iya, ini di hari kelima saya coba untuk bermain dari dalam, dan bagus ya responnya. Dia nggak takut ataupun kabur-kaburan lah, gerada-geruduk, walaupun dia nggak mau pure flaring tangan kalau tangan kita dikobok. Cuman kalau dari luar dia udah mau flaring tangan. Dan di sini cara penanganan yang tepat ya kita kasih makan 1 kali sehari sih, kalau saya itu aja. Ya itu dia mentalnya ya, bagus. Dan kan juga direkomendasikan lah kalau buat teman-teman yang mau keep. Karena apa? Karena dia gondrong gitu ya, gondrong, unik, ada corak-corak batiknya gitu, dan warnanya itu ada kuning-kuningnya, kuning-kuning ada hijaunya gitu. Gak tahu nih kalau misalkan kita ganti air gitu ya, kalau misalkan kita ganti air bening, yang pasti sih bakal kelihatan lah. Oke, langkah-langkah yang harus kalian lakukan
sebelum memutuskan untuk adopsi ikan yang dari alam. Yang diperlukan apa sih? Bahan karantina deh, gitu kan. Bahan-bahan yang diperlukan ya kayak styrofoam, terus di situ ada kontainer, atau pakai ember yang tertutup, atau bahkan pakai tank yang ditutup. Tank itu dibikin gelap lah, dibikin tenang, tanpa pencahayaan yang seperlunya saja gitu kan. Terus waktu karantina itu tergantung dari teman-teman gitu. Kalian bisa memutuskan bisa seminggu atau hanya hitungan hari, no problem, asalkan ikan itu sehat. Tujuan karantina apa sih? Cuma buat ngilangin racun dan biar dia kenal dulu dah sama air kita gitu. Nah, takutnya kan dari alam itu bawa-bawa penyakit lah ya, nanti udah masuk tank ribet lagi gitu kan. Kemudian kalau misalkan emang ikan itu sakit, langkah baiknya nggak usah pakai substrat, polosan kayak gini aja gitu. Jadi kalau polosan kayak gini tuh kotorannya kelihatan, jadi kita bersihnya gampang. Gimana cara bersihnya? Di video saya sebelumnya udah saya jelaskan. Pembersihan tank anti stres gitu ya. Jadi ikan kalian gak stres, insya Allah ikan akan tenang-tenang aja gitu. Dan kemudian bahan-bahan pendukung lainnya, terutama akriflavin gitu ya. Akriflavin itu kan sebagai obatnya gitu. Kalau misalkan daun ketapang tuh cuma 50-50 sih, perlu nggak perlu, tapi dia memang bisa stabilkan pH atau nurunin pH ya, gitu. Jadi bisa pakai bisa enggak, karena nggak semua ikan juga yang suka dengan pH rendah. Tapi ya kalau saya sendiri kemarin saya pakai gitu kan, karena takutnya ikan ini jauh kan dari Sumatera, pas di sini kaget gitu kan, nggak kenal sama perairan sini, kaget lagi, repot lagi gitu kan. Jadi saya pakai daun ketapang, garam ikan, kemudian ketinggian air yang saya gunakan 15 cm. Oke, mentalnya bisa dilihat ya. Jadi bukan mental yang cuma dari luar kaca, mentalnya udah matok-matok dari dalam, walaupun bukan jari yang dipatok tapi kaca juga gitu ya. Tapi seenggaknya nggak gerada-geruduk. Ini ikan alam ya, real, ini ikan alam. Dari awal saya up videonya sudah saya tunjukkan lah gitu ya, karena dia kena sakit jamur kapas, terus kita atasi, kita obati gitu kan. So teman-teman, balik lagi saya ingatkan, jika ingin adopsi ikan dari alam, adopsilah, nggak usah ragu, nggak usah takut, karena yang dari alam itu punya banyak keistimewaan ya. Warna udah oke, terus kalau punya mental bawaan alam itu juga ya kayak gini, ini suatu keberuntungan nih. Saya dapat ikan yang mentalnya emang udah mantap jiwa gitu, asik. Ini pasti waktu di alam dia suka ngopi gitu kan. Nah, kemudian sering-sering ajak interaksi kalau udah setel kayak gini. Supaya apa sih? Supaya aktif. Mana sih ikan biar aktif gitu kan ya, sering-sering digoda itu jangan pakai tangan juga. Tapi kalau teman-teman mau bikin jinak ya udah digoda aja pakai tangan gitu. Kalau saya sarankan sih pakai alat bantu ya, kayak lidi yang dikasih karet itu, atau pakai pinset yang dikasih pakan. Jadi intinya selera ada di kita masing-masing deh, dan pilih gitu kan. Nah ini contoh, saya sering goda kayak gini, jadi dia sangka pakannya gitu ya, padahal ya bukan ya, cuma karet diikat di ujung lidi gitu kan. Ya sambil ngopi ya sambil gini-gini ya, gak apa-apa lah, nyantai. Oh iya, kenapa saya suka Bang Kanesis? Karena Bang Kanesis itu unik. Saya kenal Bang Kanesis karena nonton channelnya Bang Irfan Hakim ya, D Hakim itu. Nah, itu pakai pinset, kita coba kasih makan. Itu maggot ya, karena kemarin udah kita ajari makan maggot dan dia mau, jadi dia nggak menolak walaupun kita kasih maggot gitu. Oke, kita coba lagi.
next akan saya kasih substrat dan saya akan dietkan dia karena ini bagi saya gemuk gitu. Dia nggak lihat tuh pakannya ada di belakang. Kita ambil aja ya, beneran nggak lihat nih mah. Oke, bentar. Nah, coba kita kasih lagi ya, kita kasih langsung pakai tangan dan dia mau. Oke, mental kelihatan ya teman-teman ya, gimana ya. Dan ini setelah saya kasih substrat dan ganti air. Wah, istimewa ya, asik. Itu keren men gitu kan, warnanya tuh ini bagi saya gitu kan ya, tapi ya selera masing-masing. Tuh di kepala itu loh, batik-batik itu kayak hijau-hijau gitu, cuman apa ya, kuning stabilo, warnanya asik sih, unik gitu, warnanya unik beneran dah. Dan bisa dilihat gitu ya, ini air masih keruh ya tuh, karena kan baru 30 menit lah kurang lebihnya tadi saya ganti gitu. Oke teman-teman, semoga semuanya tetap bersabar ketika ngekip ikan dan semoga selalu sehat, sukses dalam hal apapun. Terima kasih banyak sudah luangkan waktu untuk menonton gitu ya. Gak usah khawatir, ikan dari alam juga bisa kok bagus gitu kan. Jadi kalau penanganannya tepat dan mengatasi penyakitnya dengan tepat, insya Allah bakal jadi baik adanya gitu. Terima kasih banyak ya, jangan lupa notifikasinya dinyalakan biar nggak ketinggalan update-updatean channel-channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, bye bye.